Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, saya akan melanjutkan terkait dengan apa namanya biostatistik. Jadi pada sesi ini kita akan membahas distribusi sampling ya. Kemarin sudah kita sempat bahas eh, distribusi probabilitas. Sekarang distribusi sampling ya. Gitu ya. Jadi akan kita sampaikan apa itu populasi, sampel, kemudian bagaimana menentukan sampel, distribusi sampling, kemudian standar error gitu ya. Nah ini. Jadi dalam statistik itu ada kita sering menggunakan istilah statistik inferensial atau analitik. Tujuannya adalah untuk mengeneralisasi dari data sampel ke populasi gitu ya. Populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, jadi keseluruhan subjek penelitian itu adalah populasi. Nah, kita dalam penelitian jarang mengumpulkan data kepada populasi, kecuali sensus penduduk ya. Tapi yang lain biasanya menggunakan sampel, gitu kan. Jadi dalam statistik inferensial itu adalah kita ingin mengeneralisasi data hasil sampel kita ke populasi, kira-kira begitu. Nah, agar generalisasi yang kita lakukan mendekati kebenaran atau kondisi yang sesungguhnya di populasi, gitu kan, maka harus memahami konsep distribusi sampling gitu. Jadi distribusi sampling nanti jadi distribusi dari sampel kita gitu kan gitu. Nah, distribusi sampling ini sering disebut distribusi dari min sampel yang mungkin terambil dari satu populasi gitu kan. Nanti saya sampaikan di belakang gitu ya. Nah, saya sampaikan dulu tadi populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Nah, populasi itu ada populasi target, gitu kan? Ada populasi studi, ada sampel, gitu. Ada juga kerangka sampel atau sampling frame, gitu ya. Gitu. Populasi target itu adalah kumpulan dari satu unit yang ingin kita buat inferensi atau generasi hasil penelitian, gitu kan? Gitu kan? Nah, kita sebut populasi target, misalnya kita ingin, misalnya meneliti gitu kan, meneliti eh, ibu hamil yang ada di Kota Bekasi gitu ya. Kita ingin melakukan misalnya bagaimana kondisi anemia pada ibu hamil yang ada di Bekasi. Populasi targetnya adalah ibu hamil gitu kan. Sedangkan populasi studi atau yang disebut sering kita sebut sampel gitu kan, posisi studinya itu adalah kumpulan dari ibu hamil yang terpilih secara acak oleh kita, tergantung nanti ngambil sampelnya, apakah sampel secara acak, atau bertingkat, ataukah kuota, ataukah berdasarkan wilayah gitu. Ya. Nah, untuk memperoleh sampel yang baik, alangkah bagusnya punya kerangka sampling, gitu ya. Jadi misalnya begini, biar gampang nih. Tadi kita akan melihat ibu hamil. Nah, datanya ibu hamil itu tahunnya si A, si B, si C itu harus dari punya data. Nah, data ini harusnya diperoleh dari data yang ada di puskesmas, gitu kan. Nah, di puskesmas misalnya di Bekasi ada misalnya 10 puskesmas. Puskesmas 1 ada berapa ibu hamil, puskesmas 2, 3, 4, 5 digabung gitu. Kalau puskesmas rata-rata
100 gitu kan. Ya, kemudian ibu hamilnya, kemudian puskesmas ada 10, berarti ada 1.000 gitu. 1.000 populasi target di tempat tersebut yang dirunci nomor 1 sampai 1.000 itu adalah kerangka sampling. Jadi biasanya ada nomor, ada nama, ada alamat gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini, nah saya sebelum ke sini mungkin saya ke loncat dulu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, populasi itu adalah semua jumlah subjek penelitian, sedangkan sampel yang dipilih. Ini ada rumus-rumusnya populasi, ada rumus, ada ininya, ada lambangnya gitu kan. Kemudian juga sampel ada lambangnya. Nanti saya jelaskan di bawah. Nah ini sebetulnya yang ingin kami sampaikan tadi, bahwa populasi itu atau misalnya, jadi kita misalnya populasi. Dari populasi itu kan nanti ada parameter gitu kan. Populasi itu nanti hasilnya itu disebut parameter. Sampel 1 nanti ada rata-rata min misalnya 1, sampel 2, sampel 3, sampai sampel K, sampai yang berdasarkan sampel ada berapa. Nah ini dibuatlah nanti distribusinya, distribusi sampling ini, gitu kan? Ada nilai ini, nilai rata-ratanya berapa. Nah ini kesimpulan ini yang sebelah kanan ini, kesimpulan yang kanan ini adalah kita bisa menggambarkan populasi. Itu namanya inferensi ya, atau inferensia gitu. Jadi mengeneralisasi bahwa kondisi misalnya ibu hamil yang tadi saya sampaikan dari 1.000 itu kita ambil misalnya 100, dari 100 itu mengatakan bahwa kondisi ibu hamil di Kota Bekasi adalah kondisinya A, B, C, D pada posisi sampel. Dan posisi sampel ini menggambarkan parameter yang ada di populasi gitu. Gitu. Oke. Nah, ini lebih jelas. Ini sama sebetulnya penjelasan dari sana gitu ya. Kita ingin populasi sampel 1 ini sama gitu kan. Hanya ingin menjelaskan saja karakter populasi seperti yang saya sampaikan. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mengambil sampel gitu ya. Ada metode sampling gitu kan. Peneliti mungkin kalian sudah mendapat metode penelitian ya. Sudah dapat belum ya? Sudah dapat metode penelitian belum ya kalian? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, dalam metode penelitian itu ada yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu bermain di angka-angka, ada yang kualitatif yang bermain di narasi gitu ya. Nah, di dalam metode sampel itu ada dua. Ada yang sifatnya non-random dan ada yang namanya random. Kalau ada random, kemarin kita bisa ada probability gitu ya, probabilitas gitu ya. Yang non-random ini adalah umumnya pengambilan sampling di kualitatif. Sedangkan yang random, probabilitas, itu diambil untuk data kuantitatif. Nah, kita lihat dulu deh yang kuantitatif nih. Bagaimana kita mengambil sampel. Mungkin di antara kalian nanti ada yang melakukan penelitian kuantitatif perlu tahu bagaimana cara mengambil sampel yang benar. Kenapa mesti kita mengetahui cara mengambil sampel yang benar? Dari mengambil sampel yang benar, Anda bisa membuat simpulan dari data sampel itu adalah simpulan kondisi yang ada di populasi. Gitu. Nah ini, jadi metode pengumpulan pengambilan sampel ini, nah, Anda harus lihat apakah areanya survei yang relatif ada geografis gitu kan. Kalau ada geografis mungkin bikin cluster sampling misalnya. Kalau misalnya kita
taruh daerahnya luas, kita bagi, ada daerah perkotaan, ada pedesaan gitu kan. Atau misalnya klaster berdasarkan kecamatan atau berdasarkan wilayah. Ini gitu ya. Kemudian ada juga yang kerangka samplingnya tersedia atau tidak. Kalau iya, dia bisa simple random sampling gitu ya. Kalau enggak, kita bisa menggunakan kerangka sampelnya dibuat. Kita menggunakan systemic random sampling gitu ya. Oke. Yang lebih mudah mungkin begini. Nah ini. Jadi yang stratified sampling ini populasinya tidak homogen. Dan kita ingin membuat generalisasi berdasarkan subpopulasi atau sub itu tingkatan-tingkatan. Stratified sampling itu contohnya misalnya ini, langsung aja saya contohnya. Jadi kita ingin mengetahui perilaku pencegahan, misalnya kemarin COVID-19 pada mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 pada kelompok D3, D4, dan program profesi nurse gitu, misalnya. Nah ini ada stratified tingkatan. Atau kita ingin melihat kepuasan, misalnya pelayanan di rumah sakit, VIP bagaimana, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi ada stratified. Apakah nanti kita menyimpulkan bahwa kepuasan misalnya kepuasan di VIP itu lebih rendah dibandingkan yang kelas 3 misalnya, dan seterusnya, atau sebaliknya gitu. Itu yang kita akan tergantung. Kalau kita akan melihat tujuannya adalah gambaran perilaku atau kepuasan berdasarkan tingkatan gradasi ini, Anda harus menggunakan stratified sampling. Kemudian cluster. Nah, kalau cluster kayak tadi, ingin mengetahui perilaku pencegahan COVID-19 pada remaja di Kota Depok. Jadi clusternya remaja gitu. Atau pada usia produktif, nanti ada usia produktif. Kayak tadi kan ibu hamil pasti ada kelompok yang walaupun ibu hamil, tapi ibu hamil itu pasti adalah perempuan yang masih produktif kan, gitu ya. Bu hamil, tapi dalam konteks ini mungkin bu hamil yang produktif gitu. Systematic random sampling ini sama dengan simple random sampling ini kayak tadi, kita hanya ingin mengetahui pencegahan mahasiswa Poltekkes saja. Kita nggak mengklaster, nggak membuat stratified, nggak. Kita ingin buat kepuasan, kita ambil aja semua, gitu kan. Semua pasien, tidak memilah misalkan PIP sekian, kelas 1, kelas 2, enggak. Atau tidak mengambil mahasiswa D3, D4, program profesi, enggak. Gitu. Nah ini yang disebut dengan cluster. Jadi cluster itu populasinya besar, tidak tersedia kerangka sampling gitu ya. Jadi kalau nggak ada cluster. Nah ini kalau systematic random sampling, populasi kecil tersedia kerangka sampling gitu. Ini sedangkan simple random sampling, populasi kecil juga sama bisa menggunakan ini kerangka sampling. Nah ini yang tadi udah saya jelaskan. Sedangkan yang satu lagi adalah yang sifatnya kualitatif. Gitu ya. Nah, kualitatif ini tadi yang saya sampaikan, metodenya satu purposive. Purposive itu adalah menggunakan metode belajar. Jadi purposive itu misalnya kita ingin melihat, mengetahui orang-orang yang IPK-nya tinggi misalnya di Poltekkes. Misalnya saya akan mengikuti. Dan kita ambil semua yang tinggi, kita ambil. Baik yang D3, D4 maupun program nurse gitu ya, kita ambil. Atau kita akan melihat, mengetahui secara purposif orang yang tidak puas terhadap pelayanan rumah sakit yang komplain. Nah, kita secara kualitatif gitu ya. Kemudian ada yang kuota. Nah, kuota itu misalnya mengikuti sikap pengunjung mall misalnya. Gitu ya. Jadi kita hanya melihat sikap pengunjung mall saja, kita di kuota gitu. Bisa juga kuota juga pada kelompok-kelompok tertentu. Snowball ini biasanya untuk penelitian yang kasusnya terbatas dan sedikit rahasia. Misalnya kita ingin mengetahui
eh, perilaku ODA, orang dengan HIV/AIDS misalnya, kita ingin mengetahui. Itu kan kita susah mencari orang itu. Jadi kita temukan dulu si A, dan ini kita lakukan in-depth interview, misalnya wawancara mendalam. Kemudian dari si A itu kita tanya, adakah teman Bapak, Ibu, atau saudara yang juga sebagai ODA yang bisa saya hubungi? Oh ada 5 orang. Nah, Anda datang lagi ke 5 orang. Dari 5 orang ada sampai terpenuhi informasi. Gitu. Di sini kan nggak ada generalisasi. Sedangkan yang insidental itu ya mendadak gitu. Kita ingin melihat bagaimana kepuasan pengunjung puskesmas. Kalian tinggal datang ke puskesmas, saat itu ada pengunjung, wawancara apa adanya kan gitu. Ya ada 5 ya wawancara 5-5-nya kalau mau kan gitu dan seterusnya. Jadi insidental itu adalah yang saat itu ada kita jadikan responden gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, saya lanjut ya. Oke. Kemudian ini yang nggak buka kamera, El Tita, kenapa dia sakit? Sama El Tita ya? El Tita Trinika Sardi. Kenapa dia nggak buka kamera? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini yang tadi saya ulang ya. Jadi populasi sampel, kemudian ini sudah, jadi ada proses inferensia gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian itu kuantitatif rata-rata bicara data dari sampel gitu ya. Makanya kita harus menentukan, harus tahu distribusi sampling gitu kan. Nah ini dari sampling, ini adalah dari rata-rata min sampel tersebut. Ya, gimana? PowerPoint-nya nggak jalan, Bapak. Oh, nggak jalan ya. Nah, Belum terlihat maksudnya, Bapak. oh, belum terlihat ya. Mohon maaf ya. Tadi dari tadi ya, atau barusan aja? Barusan, Bapak. Hmm. Nah, ini tadi kan udah saya jelasin ya, populasi sampel. Saya kenapa berulang-ulang karena sering kita punya pemahaman yang berbeda, makanya kita harus samakan. Jadi populasi, saya kembalikan lagi, populasi itu saya sambil tanya nih. Tolong siapa namanya? Aku tanya nih. Si pennya itu siapa ya? Rini ya? Catat ya Rini. Aku mau nanya nih saya mau nanya sama Yajni Maila gitu ya. Nah, tadi kan ada populasi nih. Populasi kalau yang dimaksud populasi target tuh apa tuh? Yajni atau Maila panggilannya siapa? Saya dengar nggak? Yajni? Iya Pak, izin menjawab bisa dengar. Silakan. Apa yang dimaksud populasi studi? Populasi studi atau populasi target itu populasi yang ingin diamati oleh peneliti tersebut. Oke, itu populasi studi, gitu kan? Ya, oke. Populasi studi betul itu. Kalau populasi target itu adalah populasi yang akan digeneralisasi kan gitu ya, gitu. Kayak tadi ibu hamil, semuanya itu populasi target. Sedangkan populasi studinya adalah ibu hamil yang terpilih gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya kembali ke populasi ya. Kemudian ini populasi tadi ya, jangan lupa ya sampel. Kalau sampel pasti lebih dari 1 kan, gitu kan. Nah, saya tidak akan menjelaskan rumus sampel, tapi
Yang jelas sampel itu tadi ada rumusnya, ada tingkatannya, tergantung sampelnya yang tadi saya sampaikan. Apakah stratified sampling, cluster, systematic, ataupun random sampling gitu. Ada rumusnya, nanti kalian bisa lihat. Nah, ini yang di dalam MIN sampel tersebut muncul biasa itu namanya teori limit pusat atau central limit theorem gitu ya. Kenapa ini penting? Karena ini yang akan menjadi distribusi populasi tidak normal, diketahui bisa menggunakan sampel yang lebih besar. Makanya biasanya yang kuantitatif itu sampelnya di atas 30 biasanya, paling minimal. Jadi kalau sampel kurang dari 30, biasanya menggunakan tidak parametrik, tapi non-parametrik. Gitu ya. Mungkin di pelajaran-pelajaran ke depan. Gitu ya. Ini adalah contoh dari nilai rata-rata sampel, gitu. Kemudian ada rata-rata populasi. Gitu ya. Gitu. Jadi saya balik biar kalian gampang, gitu ya. Ya, yang ini adalah menunjukkan rata-rata populasi kan gitu. Kalau ini rata-rata sampel. Nah, yang dipakai tuh yang ini gitu. Tapi yang ini simpulan dari sini bisa diinferensia, bisa digeneralisasi, menggambarkan kondisi parameter atau populasi gitu ya. Saya balik-balik lagi. Nah, kemudian di dalam penelitian ini biasanya kita harus melihat standar error di simpangan baku dari rata-rata pada distribusi sampel menghasilkan standar error. Jadi ada ya namanya kan statistik itu tidak ada yang statistik itu angkanya 1 gitu ya. Penelitian itu pasti ada standar errornya. Ada tingkat kepercayaan, dan kepercayaan 95% misalnya. Gitu kan. Nah, standar error ini merupakan simpangan baku nilai rata-rata sampel dari nilai rata-rata populasi gitu ya. Nah, ini yang apabila kita ingin memperkecil standar error, jumlah sampelnya jadi diperbanyak. Kemudian memperkecil simpangan baku. Pasti simpangan bakunya akan berubah. Ini contoh sampel sebelah kiri, ini rata-ratanya sebelah kanan gitu kan. Kemudian kita masukkan ke dalam histogram ini, gitu kan, akan kelihatan distribusinya. Ini rata-rata yang tadi, yang ini kan rata-ratanya nih, kita masukkan, gitu kan, kita masukkan rata-ratanya ke sini, gitu kan, sehingga rata-rata ini kita nanti dibuat ini pakai garis ke sini. Distribusinya kayak lonceng, jadi distribusi normal gitu. Nah, kalau kita punya data begini, kita punya confident datanya bagus, fit untuk dianalisis lebih lanjut gitu. Oke, ini contoh nih, contoh. Jadi populasi orang yang sehat gitu ya, orang sehat cukup besar misalnya. Nah, diketahui kadar kolesterolnya, rata-ratanya, ingin kita mungkin kadar kolesterol gitu kan. Tapi rata-rata di populasi, kadar kolesterolnya itu adalah 200 mg gitu kan per dl gitu. Dengan simpangan bakunya 40 mg per dl. Diambil dari populasi tersebut sampel yang besarnya N100 gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya berapa probabilitas dari sampel 100 tersebut akan menghasilkan rata-rata kolesterol lebih dari 205. Kalau tadi kan rata-rata 5, ini 205. Kita coba masukkan ke sini. Nah, ini rumus sampelnya tadi sudah ada, tinggal teman-teman masukkan saja ke sini. Ini adalah yang diharapkan gitu kan. Gitu kan. Nilai 250 itu yang berapa rata-rata? Yang 200 itu adalah rata-rata di populasi, yang 40 itu adalah tadi simpangan baku gitu kan. Kemudian dapatlah 1,25. 1,2,5 itu diambil dari V tabel itu adalah 0,39. Jadi ada nanti kalian harus lihat V tabel. Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah,
0,5 gitu kan. Kita ingin ini dari angka ini kita masuk ke sini 0,5 dikurangi gitu kan. Dikurangi angka yang hasil tabel ini jadi 0,1058. Jadi bisa disimpulkan dari sampel ini, dari distribusinya sampel ini seperti ini nih. Distribusinya seperti gunung ini. Dan ini disampaikan bahwa probabilitas menghasilkan rata-rata kolesterol yang 205 yang ditanyakan itu adalah 0,10. Gitu kan, 0,10. Jadi 10%. Posisinya di sini. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan gitu secara garis besar gitu. Nah, itu yang kalau dilihat nanti teman-teman kemungkinan besar akan banyak menggunakan yang sampel yang tadi, sampel yang apa namanya yang random sampling sederhana gitu. Banyakkan S1 itu, jangan terlalu rumit gitu. Cuma saya jelaskan biar teman-teman tahu gitu. Nah, bagaimana cara menghitung sampel dan sebagainya mungkin nanti bisa dijelaskan di sesi yang lain. Oke. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ditanyakan, Izin masuk Bapak. ya silakan. Izin bertanya Bapak tadi mengenai perhitungan tadi Bapak yang di akhir slide itu ada X lebih besar ya Pak. Itu kenapa X-nya lebih besar dibanding kenapa tidak X-nya lebih kecil Bapak? Saya masih ingat Pak. Yang mana tuh? Tadi yang di akhir slide Pak tentang perhitungan Z. Yang ini ya, X-nya yang kita ingin probabilitas X-nya lebih besar ya dari ini gitu ya. Izin masuk ya Bapak. Ya, jadi memang kalau dilihat dari rumusnya ini X itu kan tadi kita lihat nilai ini ya, sampel itu ya. X itu nilai sampel gitu. Oke. Ya. Ya, X. Ya mungkin ini salah ini ya, salah. X itu lebih kecil dari 250. Karena X yang di sini itu adalah X dari yang tadi 200 ya, jadi 200. 250. X ini P berapa, X-nya sama dengan Z itu yang tadi yang kan. Oke, ya. Itu harusnya lebih kecil deh. Ada kesalahan ini. Oke. Kasih. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan dulu. Nanti saya akan share ke kalian ini. Kemudian silakan lebih lanjut. Ujiannya sudah ya kalau nggak salah ya. Ujian bias statistik sudah ya? Udah Bapak. Ya, ya dari saya itu kalau teman-teman baca itu ya apa yang saya ajarkan itu yang saya sampaikan gitu ya. Buat saya yang paling penting sebetulnya di prakteknya nanti ada ini nggak bias statistik ada praktek nggak ya nanti? Izin Bapak ada. Ada ya? Kapan itu jadwalnya? Apa aja yang dipraktekkan? Saya tim ya oleh tim ya kalau nggak salah. Menggunakan apa? Langsung di lab komputer ya? Atau di masing-masing? Selama ini gimana di sini? Di Poltekkes? Oke. Baik, kalau nggak ada lagi, saya teman-teman nggak paham berarti ya. Belum pernah menggunakan lab. Ada lab statistik ya di kita yang untuk mengolah data menggunakan program apa gitu. Ada ya di tempat kita.
Izin Bapak, selama ini belum coba kayak statistik gitu Bapak. Oh, lab biasa berarti ya. Lab Iya, komputer biasa ya. Jadi kalau praktek nanti teman-teman menggunakan laptop masing-masing ya berarti ya. Gimana? kemungkinan Kalau Hah? Gimana? Rani gimana? Ini kan sepertinya gimana? sepertinya menggunakan laptop masing-masing Bapak. Hmm, hmm. Ya karena kan kalau untuk mengolah data statistik dan sebagainya kan harus praktek gitu, mesti ada prakteknya gitu. Gimana cara bikin coding, entry dan sebagainya kayak gitu. Itu nanti ada di praktek berarti ya. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi ini saya udah ngambil waktu cukup lah. Eh, baik, Izin saya. Bapak mau izin share screenshot Bapak. Oh ya ya silakan. Ya, Oh. untuk teman-teman bisa on cam ya. Mohon tunggu sebentar Bapak. Untuk slide pertama, 1, 2. Ada satu orang yang nggak hadir, siapa nih? Iya Bapak, ada satu orang yang keluar dari itu Pak. Mungkin jaringannya Bapak. Ini teman-teman posisi mohon maaf, di asrama, apa di rumah, apa di kosan, saya nggak begitu paham. Di rumah Pak, di rumah masing-masing. Hmm. Ya, yang nggak hadir tolong dicatat ya. Oke, semoga semuanya lancar ya. Ujian lebih lanjut, kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.